Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ata'ahu wa taqa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita berada di akhir daripada bulan Rajab, yang mana di dalam bulan Rajab ada salah satu peristiwa yang sangat-sangat spektakuler, yaitu Isra dan Mi'raj. Marilah kita renungkan kembali salah satu peristiwa agung ini dalam sejarah Islam yang penuh dengan hikmah dan pelajaran bagi kita sebagai umat Islam. Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Sementara Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha di langit tertinggi. Semua ini terjadi dalam satu malam sebagai mukjizat besar yang membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu inti dari Isra Mi'raj adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang paling mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan Nabi besar Muhammad SAW dengan istilah abdihi, yaitu hambanya, yang menunjukkan status tertinggi seorang manusia di hadapan Allah, yaitu sebagai seorang hamba. Penghambaan ini bukan hanya sekedar tunduk dan patuh, tetapi melibatkan hati, pikiran, dan amal perbuatan yang semuanya diarahkan untuk mengabdi kepadanya. Pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa sholat adalah manifestasi nyata dari penghambaan kita sebagai seorang muslim. Dengan sholat kita menunjukkan kerendahan diri di hadapan Allah dan membangun hubungan yang kokoh dengannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan sholat, beliau menjadi teladan bagi kita dalam menjaga ibadah ini. Sholat bukan sekedar rutinitas harian, melainkan sarana untuk mensucikan jiwa, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah pun bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama, barang siapa yang menegakkannya maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah merobohkan agama. Melalui salat kita diingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Kita diajarkan untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Salat juga mengajarkan kita untuk disiplin, sabar, dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa penghambaan kepada Allah tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menjalankan seluruh aktivitas kita sesuai dengan syariat Islam, baik dalam bekerja, bermuamalah, berkeluarga, maupun bermasyarakat. Penghambaan total ini berarti kita menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam segala hal. Setiap langkah dan keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada ridhonya. Kita harus selalu sadar bahwa apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Isra Mi'raj juga memberikan pelajaran tentang pentingnya persatuan umat Islam. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah diperlihatkan Masjidil Aqsa yang menjadi simbol persatuan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa persatuan adalah kunci kekuatan kita. Ketika umat Islam bersatu dalam akidah, dalam ibadah, dalam perjuangan, maka kita akan menjadi umat Islam yang kuat dan dihormati. Namun persatuan ini hanya bisa terwujud jika kita menjadikan Allah dan Allah menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Sebaliknya, perpecahan akan terjadi jika kita lebih mementingkan kepentingan pribadi, golongan, atau duniawi dibandingkan dengan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita merenungkan kembali kewajiban kita sebagai hamba Allah. Peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat dan penghambaan total. Sebagai umat Islam, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, saling membantu, dan menegakkan keadilan. Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita bersandar kepada Allah. Rasulullah mengalami berbagai ujian berat sebelum Isra dan Mi'raj ini, termasuk wafatnya Sayyidah Khadijah, istri tercinta beliau, juga Abu Thalib, pamannya yang selalu melindunginya. Namun melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah menunjukkan kasih sayangnya dan memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk terus berdakwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, tingkatkan kualitas sholat kita, perkuat hubungan kita dengan Allah, dan jadikan hidup kita lebih bermakna dengan menjalankan perintahnya. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi dan diberi kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.